Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang sudut-sudut berelasi. Jadi sebelumnya saya sudah menugaskan kamu untuk menuliskan sudut-sudut istimewa dari 0 sampai 90 derajat. Kita anggap bahwa kamu sudah hafal, begitu ya. Dimulai dengan sudut-sudut berpelurus dan sudut-sudut berpenyiku. Jadi nih, seperti yang kamu pelajari waktu kelas 7 bahwa ada dua sudut yang dinamakan berpenyiku dan berpelurus. Berpenyiku ini jadinya kalau ada dua sudut, misalnya sudut A dan sudut B, sudut A dan sudut B itu berpenyiku kalau sudut A ditambah sudut B-nya membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Gitu. Ini namanya sudut berpenyiku. Jadi hubungannya dengan trigonometri adalah nilai dari sin dan cosnya. Misalnya nih, saya punya segitiga maksudnya. Segitiga siku-siku ABC. Jadi seperti biasa ini adalah sisi A, ini sisi B, dan ini sisi C. Gitu ya. Misalnya, kalau misalnya sisi A-nya adalah 3, sisi C-nya adalah 4 dan sisi B-nya adalah 5, maka nilai dari sin A adalah sin itu depan per miring. Jadi sin A itu 3/5 dan nilai cos A itu adalah cos samping miring. Sampingnya 4, miringnya 5. 4/5. Gitu. Nah, terus hubungannya dengan berpenyiku apa? Kita tahu bahwa dalam segitiga jumlah A, B, dan C itu adalah 180 derajat. Jadi sudut dalam segitiga itu adalah 180 derajat. Terus kita tahu sudut B-nya 90 derajat kan? Artinya sudut A dan sudut C ini saling berpenyiku. Kenapa? Ini kan jadi sisanya ya. Sisanya itu kan 90 derajat. A-nya sama C-nya itu kalau dijumlah jadi 90 derajat. Nah, kita lihat nilai sin-nya. Sin C. Lihatnya di C berarti depan, maksudnya depan per miring 4/5. Sin C itu 4/5 dan cos C. Cosnya samping per miring, sampingnya 3/5. Nah, coba lihat nilai sin-nya. Jadi, kalau sudutnya berpenyiku, sin A-nya akan sama dengan cos C dan cos A-nya akan sama dengan sin C. Jadi, kita bisa simpulkan bahwa kalau misalnya ada dua sudut berpenyiku, misalnya sudut A sama sudut C, maka kita bisa tahu bahwa yang pertama, nilai sin A akan sama dengan cos C dan nilai cos A akan sama dengan sin C. Ini berlaku juga untuk sudut-sudut yang lain yang umum dan walaupun tidak dalam satu segitiga. Gitu. Nah, bagaimana dengan sudut-sudut berpelurus? Kalau sudut-sudut berpenyiku tadi jumlahnya 90 derajat, kalau sudut-sudut berpelurus, kalau ada sudut X misalnya ditambah sudut Y, itu kalau dijumlah berarti jumlahnya berpelurus. Lurus itu 180 derajat. Jadi sudut A ditambah sudut Y, X sama Y, kalau berpelurus itu jumlahnya 180. Bagaimana dengan nilai sin dan cosnya? Nah, kita belajar dulu tentang sudut berelasinya ya. Di pertemuan selanjutnya kita sudah mempelajari tentang nilai sin, cos, dan tan seperti ini ya, bahwa sin itu adalah Y per R, cos itu adalah X per R, dan tan itu adalah Y per X. Nah, terus kita tahu juga bahwa dalam koordinat kartesius ini dibagi ke dalam 4 daerah, ini disebutnya sebagai kuadran 1, yang ini kuadran 2, yang sebelah sini ini kuadran 3, dan yang selanjutnya terakhir adalah kuadran 4. Seperti itu ya. Kuadran 1, kuadran 3, kuadran 4. Kayak gitu. Jadi, misalnya nih, ini kan nilai sin, cos, dan tan antara sudut 0 derajat sampai 90 derajat. Nilainya adalah sin, cos, dan tannya seperti ini. Nah, bagaimana dengan di kuadran 2? Nah, kita perhatikan di kuadran 2 dengan hasil yang sama, maka
kita peroleh bahwa sin tetanya itu adalah Y per R. Y-nya kan masih tetap ke atas ya, R-nya juga masih positif, dan R itu tidak mungkin negatif. Kenapa? Karena rumus R itu adalah akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Jadi walaupun X dan Y-nya negatif, ketika dikuadratkan kan jadi positif ya, berarti R itu tidak mungkin negatif, pasti akan selalu positif gitu. Dan ini kan penjumlahan ya. Nah, sin tetanya adalah Y per R. Ini Y-nya, R-nya yang miringnya. Terus bagaimana dengan cos-nya? Cos theta, perhatikan di kuadran 2. Kalau kuadran 2, X-nya ke arah kiri. Karena ke arah kiri nilainya jadi negatif ya, negatif X per R. Terus nilai tan tetanya adalah Y per X, berarti Y per min X, karena X-nya ke kiri gitu. Jadi sinnya positif, cosnya negatif, tannya juga negatif. Lalu di kuadran 3, kuadran 3 kita tuliskan lagi sin theta. Sin tetanya adalah Y per X, tapi perhatikan kalau kuadran 3 ini Y-nya ke bawah. Jadi nilainya Y-nya adalah negatif ya, min Y per R. Lalu cos tetanya adalah X per R, dan tan tetanya adalah, sini ya, tan theta adalah Y per X. Oh sorry, ini juga X-nya negatif ya, karena ke kiri. Nah, berarti tan X-nya adalah min Y per min X. Min sama min jadi positif, jadi Y per X. Di kuadran 4, kita tahu sinnya, sin theta. Sin tetanya adalah Y per R. Y-nya masih negatif, min Y per R. Dan cosnya, cos theta sama dengan X per R. X-nya ke arah kanan kalau yang di sini. Jadi X-nya positif. Dan tan tetanya adalah Y per X. Y-nya ke bawah, negatif Y per X-nya tetap positif karena ke kanan. Nah, gitu. Jadi, dari rumus-rumus yang ini, kita bisa tahu bahwa nilai sin, cos, dan tan pada setiap kuadran itu berbeda positif dan negatifnya. Jadi, kesimpulannya, kuadran 2 ini nilai apanya yang positif? Kuadran 1 dulu ya. Kuadran 1, sin, cos, dan tannya positif. Kita tuliskan sin, cos, dan tannya positif. Kita tuliskan yang positifnya ya. Kuadran 1, sin, cos, tan positif. Kuadran 2, nilai apanya yang positif? Sinnya. Jadi kuadran 2 itu sinnya yang positif. Kuadran 3 apa yang positif? Tannya ya. Jadi ini tannya yang positif. Dan mohon maaf suara motornya. Kuadran 4 yang positifnya adalah yang ini ya. Ini kan negatif-negatif. Ini kuadran 4 nilai yang positifnya adalah nilai cosnya, seperti itu. Nanti ada hubungannya dengan menentukan kuadran lain gitu. Oke, di sini saya tuliskan nilai trigonometri sudut istimewa dari 0 sampai 90. Karena dari 0 sampai 90, 0 sampai 90 itu berarti di kuadran 1. Jadi 90 itu masuknya di kuadran 1 walaupun perbatasan antara kuadran 1 dan 2. Sekarang kita cari nilai trigonometri di kuadran 2. Kuadran 2 itu sudutnya di antara 90 sampai 180, tapi 90-nya nggak ikut. 90-nya nggak ikut di kuadran 2, ikutnya di kuadran 1, 180-nya ikut di kuadran 2 gitu. Nah, kita lihat nih. Di kuadran 2, kalau kita punya sudut di kuadran 2, itu kan maksimumnya 180. Nah, jadi hubungannya dengan kuadran 1 adalah dia sudutnya saling berbelurus. Sudut-sudut yang saling berbelurus itu nilai sinnya akan sama dengan di kuadran 1. Jadi, contohnya nih, misalnya, rumusnya dulu aja. Jadi, nilai sin theta di kuadran 2 itu akan sama dengan nilai sin 180 dikurangi theta. Gitu. Sedangkan nilai cos tetanya adalah cos 180 dikurangi theta. Nah, cosnya kan negatif ya. Berarti ini jadi
Terus nilai tan tetanya sama dengan tannya juga negatif, berarti ini min tan 180 dikurangi teta. Ini maksudnya gimana? Supaya tidak bingung, kita lanjut ke sudut saja ya. Misalnya kita akan mencari nilai cos 135. 135 itu kan antara 90 dan 180 ya. Jadi benar ini di antara kuadran 2. Jadi masukin ke sini cos 135 derajat itu sama dengan minus cos 180 dikurangi theta. Tetanya 35, berarti 35 derajat sama dengan min cos berapa? 180 dikurangi 35. 135 maksudnya ya. Jadi 45 derajat. Kamu hafalin sudut cos 45 derajat. Cos 45 derajat adalah setengah akar 2. Jadi cosnya setengah akar 2 tapi minus setengah akar 2. Jadi nilai dari cos 135 adalah min setengah akar 2. Seperti itu. Gampang kan? Oke, kita akan mencari nilai sin 180 derajat. Ini rumusnya sin theta sama dengan sin 180 min theta. Artinya tetanya kan 180 ya. Jadinya sin 180 derajat itu sama dengan sin 180 dikurangi 180. Karena tetanya juga 180. Sin mah positif ya, tidak negatif. Jadi ini sin 180 dikurangi 180, 0 ya. Sin 0 derajat, lihat nih, sin 0 adalah 0, berarti nilai sin 180 sama dengan sin 0 derajat, yaitu 0. Jadi nilainya adalah 0, gitu. Ini adalah rumus untuk kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kuadran 2-nya sudah tadi kita bahas, kuadran 3 dan kuadran 4 gitu. Kuadran 2 dan kuadran 3 sebenarnya tidak ada masalah ya, karena rumusnya sama aja. Jadi nanti kamu sebelum mengerjakan tentukan dulu dia ada di kuadran mana. Apakah sudutnya antara 90 sampai 180, 180 antara 270 atau 270 sampai 360. Contohnya nih, misal tadi kan udah 2 ya, sekarang 3. Kita akan menentukan nilai dari cos 225 derajat. 225 berarti adanya di mana? Oh, di antara 180 sampai 270. Artinya ini ada di kuadran 3. Nah, berarti kita lihatnya rumus-rumus yang ada di kuadran 3 gitu ya. Nilai cos, lihat cosnya cos theta. Kita tuliskan dulu rumusnya di sini. Cos theta itu sama dengan min cos 180 ditambah alfa. Kenapa Bu ini theta ini alfa? Nah, kita lihat ya. Min cos alfa. Jadi tetanya adalah 225. Cos 225 derajat itu sama dengan min cos 180 ditambah berapa supaya hasilnya jadi 225. Ternyata ini tuh ditambah 45 kan ya, supaya jadi 225 derajat. Nah, jadi alfanya berapa? Alfanya jadinya 45 derajat. Maka kita jadi nyari negatif cos 45 derajat. Berapa cos 45? Cos 45 setengah akar 2. Jadi min setengah akar 2. Jadi di sini setengah akar 2. Gitu. Oke ya. Oke, cukup dipahami. Seperti itu sudut-sudut berelasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.